tadi sudah disampaikan oleh narasumber utama tentang bagaimana mengoptimalisasikan penggunaan AI untuk menopang aktivitas pribadi bahkan organisasi. Jika ada satu atau dua tiga yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangan. Satu, dua saja kali ya. Silakan perkenalkan lalu sampaikan pertanyaannya kepada narasumber. Sebelum disampaikan pertanyaan, permohonan maaf kepada seluruh peserta. Andai kata ruangan ini agak kurang nyaman sehubungan dengan kabelnya ada yang konslet sehingga kipas tidak bisa menyalakan. Mudah-mudahan kesabaran menjadi pahala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofal dari LTN PCNU Kabupaten Cirebon. Hari santri tahun kemarin, saya itu nulis opini soal santri dan AI. Intinya di dalamnya itu membantah soal ancaman-ancaman pekerjaan yang bakal diganti oleh AI. Ada beberapa poin yang saya tulis di situ, bahwasanya intinya AI itu tidak akan bisa menjawab soal kecerdasan emosional. Santri soal analisis bahasa sudah jago lah ya, misalkan kolako dengan ja'ala bedanya apa dan lain sebagainya. AI itu nggak bisa menyentuh itu. Kemudian lajnah pentasihan Al-Quran, kenapa sudah canggih tapi masih merekrut para hafiz Al-Quran untuk mentasihih Al-Quran. Kemudian yang ini yang saya tanyakan terakhir, saya melihat berita terkait fatwa atau keputusan LBM PWNU Jawa Barat soal haram hukumnya mengambil referensi hukum dari AI, pokoknya gitulah. Nah, ini seolah-olah itu bertolak belakang seperti apa yang tadi disampaikan, bahwasanya AI itu seperti pengambil keputusan atau yang sebagainya. Nah, cara memahami seperti ini atau cara menyampaikan kita soal nggak boleh ngambil fatwa dari AI ini kepada masyarakat itu gimana, Prof? Kadang terutama masyarakat urban itu pengennya yang praktis saja, apa hukumnya ini seperti ini. Nah, menanggapi hal itu dan cara mensosialisasikan kepada masyarakat urban atau masyarakat awam itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penanya. Untuk supaya lebih berkesinambungan dengan pertanyaan, kita langsung kepada narasumber saja. Oke, terima kasih atas beberapa responnya. Ya, yang pertama terkait dengan kecerdasan emosional yang tidak bisa masuk kepada konteks untuk memahami kecerdasan emosional dan spiritual, saya kira ya. Jadi betul ya, tadi juga disampaikan AI yang Neuro AI itu ya, itu memang terbatas gitu. Jadi hanya kemampuannya tidak bisa menjiplak seluruh apa yang ada dalam pemikiran dan apa yang ada dalam gambaran tubuh manusia itu sendiri. Itu memang tidak ya. Salah satunya memang ya sisi-sisi lain ya, sisi spiritual, sisi emosional, saya kira itu nggak bisa, saya kira ya, nggak bisa ditembus oleh AI itu. Jadi AI itu sebenarnya hanya dalam hal-hal yang kognitif saja ya, dalam konteks pengetahuan gitu, pengetahuan yang bisa jadi oleh manusia itu diresponnya lambat, oleh AI itu bisa cepat gitu. Nah, jadi itu semacam itu. Tapi untuk ke aspek-aspek yang kaitannya yang sangat hubungannya dengan hati, itu saya kira AI belum bisa gitu. Ya, makanya tadi kan ada 3 ya, dan yang baru yang Nero itu, yang kedua dan yang ketiga itu masih dalam pengembangan gitu ya, dan kemungkinan itu juga tidak akan menjadi satu keberhasilan yang sempurna, saya kira tidak ya, karena ada keterbatasan ya. Kita juga sangat paham bahwa kecerdasan manusia yang membuat AI itu sendiri juga pengetahuannya terbatas gitu, sangat sedikit gitu. Jadi kalau misalkan tidak sempurna, ya tidak bisa masuk ke ruang-ruang itu, memang betul ya, itu tidak bisa. Kemudian yang kedua ya, terkait dengan fatwa itu,
Saya kira kalau fatwa itu kan jelas ya harus ada kajian, gitu ya, harus ada kajian, dan kajian itu kan referensinya jelas ulama itu kan dari kitab-kitab yang disesuaikan. Sehingga untuk masalah pengambilan keputusan dalam konteks membutuhkan fatwa ulama itu saya kira tidak bisa digantikan oleh AI. Jadi kalau AI itu hanya dalam konteks kepentingan manusia yang pada saat ini dia butuh apa gitu. Jadi seolah-olah yang instan. Misalkan mahasiswa butuh ingin membuat makalah, membuat paper yang cepat gitu. Itu kan sebuah keputusan yang instan, bisa menggunakan AI. Jadi itu tidak ada kajian untuk bagaimana fatwa yang diberikan oleh ulama ya terkait dengan penggunaan AI dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau hubungannya tadi untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bersama, saya kira peran ulama itu sangat penting ya untuk tetap mengeluarkan fatwa itu, gitu ya. Tapi untuk kepentingan yang lain, saya kira ini tadi kan aspek-aspek yang dibutuhkan manusia saat ini apa gitu. Karena kan manfaat AI itu efisiensi gitu ya. Makanya antara AI dengan etika itu memang jangan terputus gitu. Kalau misalkan itu terputus itu bisa berbahaya. Jadi bisa jadi nanti manusia itu lebih cenderung misalkan ya memanfaatkan apa yang dikatakan oleh AI daripada misalkan fatwa ulama. Itu kan bahaya gitu. Nah, jadi tinggal tugas kita sebagai ulama saya kira menyampaikan ke umat bahwa kalau misalkan terkait dengan fatwa-fatwa yang betul-betul untuk kemaslahatan itu, ya kita jangan sampai kemudian mempercayai sepenuhnya apa yang disampaikan oleh AI. Tapi kalau hanya untuk kepentingan ya tadi misalnya dalam konteks mahasiswa menyelesaikan tugas gitu ya, kemudian kita ketika tidak tahu jalan buka GPS misalkan kan itu juga memanfaatkan AI juga gitu. Itu hal-hal yang seperti itu saya kira nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau sudah masalahnya terkait dengan adanya hukum gitu ya, itu ya kita harus tetap jangan percaya kepada AI, tapi kita percaya kepada fatwa ulama. Nah, kita perlu mensosialisasikan itu ya, dan itu tugas kita saya kira memanfaatkan AI dengan bijaksana, memanfaatkan AI dengan penuh nilai-nilai agama tetap kita perhatikan gitu ya, dibawa dalam penggunaan AI, jangan dilepas. Kalau dilepas itu saya kira berbahaya. Saya kira itu sementara ya jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih narasumber. Selanjutnya ke penanya kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Budi Herman dari LTNU Kabupaten Subang. Punten, ini mungkin sebelum membahas AI, saya ada usulan berdasarkan yang kejadian-kejadian di lapangan mengenai akun-akun website maupun medsos. Jadi kalau bisa kedepannya itu di satu pintu kan di PWNU gitu ya. Jadi kemarin itu kita sempat ada periksi lagi. Jadi ketua yang di ini sudah tidak aktif atau gimana. Jadi susah dihubungi. Lalu beberapa kali sama ya baru ngasih paspor dan intinya. Dan itu pun sama ini dialami juga oleh Depok katanya. Ini usaha mungkin kedepannya bisa di satu pintukan aja. Jadi begitu nanti ada hal suatu apa, itu tinggal datanya ada di PWNU. Jadi tidak harus ke yang bersangkutan lagi ataupun ada yang staffnya yang tidak gimana ya, tidak kooperatif lagi. Baik, terima kasih ya, sudah bisa ditangkap. Terus untuk bisa PWNU bisa jangan aman. Terus untuk ini, untuk medsos tadi supaya lebih banyak follower dan
yang subscribe-nya bisa nggak dibikin forum supaya kita saling subscribe, saling support gitu. Nah itu kan dari 24 ini nanti bisa diturunkan lagi, misalkan di-share lagi ke PCNU di kabupaten. Lalu tadi kan menyimak ada beberapa AI yang memang mungkin melanggar sedikit syariah dari Islam. Bisakah kita bikin sendiri AI yang berbasis syariah Islam? Ya kan begitu. Kita bikin aja kan, ini pasti dari ONU banyak-banyak yang pintar-pintar di TI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang terakhir dulu Kak. Saya kira kita belum menggunakan saja, kita belum bisa gitu ya, apalagi membuat. Logikanya itu yang AI yang paling terakhir. Terus pertanyaan yang kedua mengenai subscribe dan subscribe, ini problem lama. Digital marketing itu kuncinya bukan saling subscribe antar kita di dunia nyata, tapi itu adalah bisnis kreativitas. Ya paham ya? Jadi semakin kreatif itu akan banyak follower kan? Dan semakin sering update video atau tulisan atau apapun itu juga akan menaikkan engagement. Itu ya, itu dicatat. Karena saya udah agak capek juga kalau ngomong, kan coba deh kita saling subscribe, itu nggak berlaku di YouTube. Kalau yang paham ya, YouTube kan hanya judul, deskripsi, dan tag atau tagar paling bawah. Nah itu kalau kunci-kunci itu kita kuasai algoritmanya, itu gampang. RTN Jabar berapa Kang Hadi subscribernya? 11.400 ya? 11. RTN Jabar subscribernya berapa? 11.400. Kecil besar? Hah? Kecil untuk Jawa Barat. TikToknya berapa? TikTok di atas 24,1. 24,1. Kecil besar? Kecil. Dan dengan dibanding dengan akun panjenengan kegedean mana? Gedean Jawa Barat dong. Dibanding dengan LTN se-Indonesia gedean mana? Indonesia. Gedean LTN Jawa Barat kan akun ya, akunnya. Jadi kita ini nomor 1 kan kalau TikTok ya, yang namanya LTN NU. Ya bahwa LTN ini bukan nama yang lain. Kan resmi ini lembaga yang di-SK-kan gitu loh. Cek aja sekarang bisa yang punya akun TikTok LTN NU Jawa Barat, berapa followernya? Sekalian ikutin dong, nggak harus diperintah juga harus ngerti. Nah gitu ya. Maksud saya hanya menyemangati, itu saya bikin dari nol. Rumusnya bagaimana? Saya manfaatkan 1 abad Nahdlatul Ulama. Jadi FYP-nya itu kan mudah kan sebenarnya, asal kita tahu momennya apa gitu. Itu naiknya per hari ada yang 500, ada yang 1000, ada per hari. Waktu 1 abad Nahdlatul Ulama. Kita makan kadang kita ikut ke mana Sidoarjo ya, ke Sidoarjo, tapi kita mau ngapain bingung. Enggak, itu momen penting. Orang Indonesia nunggu kabar di situ lagi ngapain, orang lagi terus jamaahnya berapa ribu, itu butuh orang NU terutama. Dan termasuk momen-momen lokal di cabang-cabang panjenengan semua itu pasti ada momen-momen penting memilih di situ. Itu yang kata Gus Sahal tadi malam itu, ya kita itu menjembatani antara masa lampau, masa lalu dengan masa kini. Menjembatani antara generasi lama dengan generasi sekarang. LTN fungsinya di situ. Lalu yang pertanyaan pertama soal problematika akun dipegang pengurus lama ya kan, kalau nggak salah ya, akun dipegang lama. Begini kan, lembaga itu tidak ada jalur instruktif. Lembaga ya, lembaga Pak Edi Jubaidi Rakib, ketua PBN, LTN PBN itu nggak bisa memecat saya. Gitu loh, kasarnya ya. Yang bisa memecat saya itu ketua PWN. Paham? Nah,
ketua-ketua cabang LTN juga yang bisa, saya nggak bisa pecat, Kang Salim nggak bisa saya pecat, mau saya akan dipecat ya nggak berlaku gitu loh, jadi zong gitu lah katanya. Ini aturannya ya kan ya. Maka yang berhak memecat LTN cabang-cabang itu ya ketua PCNU, gitu kan. Cuma kalau koordinatif, jalur koordinatif ada jalurnya, kayak seperti ini nih. Ini namanya apa? Rapat koordinasi. Makanya nggak ada rapat instruksi atau apa, nggak ada kongres, tapi rapat koordinasi. Nah, untuk urusan itu sifatnya kita hanya membantu kan, mediasi misalkan dengan pengurus lama. Memang sih ya, jujur saja kan ya, saya juga kesal kalau ini kan profesi ya, maksudnya orang-orang profesional kemudian dibawa ke politik. Harusnya kan ini mah ya udah terusin aja dengan pengurus baru, begitu kan? Kayak saya dengan Pak Husnul, ini mah ngasih contoh aja ya. Pak Husnul Kodim itu ketua LTN sebelum saya. Tapi begitu dia lengser, beliau langsung bilang ke PWNU, Pak Kiai, tolong nama ini masukkan lagi ke LTN, gitu loh. Harusnya begitu. Kenapa? Karena ini webmaster itu yang ngurus website. Nah, khusus karena ini programmer kan, nggak sembarang orang, gitu loh. Dan Kang Didin lumayan programmer yang saya kira bagus lah Anda. Yang ini nyebutin nama lagi, ini juga jangan dihilangkan dari LTN. Kenapa? Karena ini jago medsos, maksudnya ke saya waktu itu gitu. Nah, terus ini bukan jago medsosnya kan, saya pegang akunnya gitu loh. Masalahnya yang tadi dimasakan kan itu Kang ya. Jadi nggak bisa login ya nggak bisa kelola kan gitu gampangnya. Nah itu mohon ya gimana ya, saya juga sulit kalau menerangkan karena itu urusannya kadang dengan politik kan gitu loh. Jadi dianggapnya ganti ketua PCNU ganti WKB gitu. Nggak tahu di sejarahnya ada LTN gitu. Lembaga paling sakti kan kita itu sebenarnya. Bener nggak? Ya. Kan bisa masuk ke semua lini kan. Mau ke Rois bisa kita wawancara, bener nggak? Mau ke Tantim bisa, ke Awan bisa, ke siapapun bisa di semuanya. Nah lembaga lain nggak bisa kayak gitu. Itulah hebatnya LTN. Ada selentingan sedikit, LTN katanya lembaga tambang nasional katanya. Ya aminkan saja ya, aminkan saja penghasilannya bukan tambangnya maksudnya gitu. Karena kita ini tambang duitnya belum dapat, buliannya sudah penuh di kepala, betul nggak? Jadi dibully tiap hari, oh NU ya ini dapat tambang katanya. Betul karena perasaan orang. Itulah menjadi NU itu harus sabar dan selalu dihadapi dengan. Saya kira itu kan ya. Jadi sifatnya nggak bisa interupsi, tapi kita insya Allah bantu untuk mediasi. Gitu ya. Semua cabang berlaku itu kalau ada konflik antara pengurus lama dengan pengurus baru. Pak Denny, dari ditambahkan?